Bismillahirrahmanirrahim. Semoga suka ya. Selamat mendengarkan. Tokoh pertama yang pantas menjadi idola para wanita muslimah adalah Khadijah binti Khuwailid. Tahu siapa beliau? Beliau adalah istri pertama Rasulullah SAW yang ikut serta dalam menegakkan Islam dan berjuang membela kebenaran dari kemunkaran orang-orang Quraisy Mekah. Sebagai wanita yang terlahir dari keluarga terhormat dan sukses dalam bisnis, beliau tidak segan mendampingi Rasulullah SAW untuk mengibarkan panji-panji Islam agar tegak dan membawa rahmat yang luas di muka bumi ini. Beliau tidak sungkan untuk menyumbangkan seluruh harta benda demi keyakinan yang dianutnya, yakni Islam sebagai risalah kebenaran. Masya Allah. Khadijah radhiyallahu anhu adalah putri Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qushay. Beliau lahir sekitar tahun 555 Masehi, berasal dari golongan pembesar Mekah. Ia menjadi wanita terhormat karena selain kaya, beliau juga berakhlak mulia. Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, beliau tidak suka hidup mewah, melainkan beliau lebih memilih menyedekahkan hartanya untuk kepentingan sosial. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu anhu adalah janda dari dua suami yang masing-masing telah meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan yang berlimpah. Selain itu, juga meninggalkan jaringan perniagaan yang sangat luas. Sebagai wanita terhormat, Khadijah tidak ingin duduk manis menikmati kekayaannya sendiri. Namun, ia juga aktif sebagai pengusaha yang memiliki semangat tinggi dalam berdagang. Nah, untuk membantu aktivitasnya itulah, kemudian beliau mengangkat beberapa pegawai untuk membawa dagangannya ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Di antara para pegawainya, yang menjadi kepercayaannya adalah Maisarah. Maisarah ini dikenal sebagai pemuda yang ikhlas dan berani, sehingga Khadijah pun berani melimpahkan tanggung jawab untuk mengangkat pegawai baru yang akan menggiring dan menyiapkan kafilah, menentukan harga dan memilih barang dagangan. Oke, pengangkatan Maisarah sebagai pembantu Khadijah inilah yang menjadi kisah awal pertemuannya Muhammad SAW dan janda kaya tersebut. Dua insan yang menjadi pasangan sejati di dunia dan akhirat karena mendapat ridho dan keberkahan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak menjadi yatim piatu, kemudian ditinggal oleh kakeknya, Muhammad SAW selalu diajak berdagang oleh pamannya. Namun, sepeninggalan sang paman Abu Thalib, ia kemudian berdagang sendiri. Hingga kemudian ia mengenal Maisarah dan dipercaya membawa dagangan Khadijah untuk dijual ke negeri Syam. Selama berniaga dengan Muhammad bin Abdullah, Maisarah selalu mendapat keuntungan yang sangat besar. Berkat kepandaian dan kejujuran Muhammad dalam berdagang. Selama berdagang dengan putra Abdullah tersebut, banyak keanehan yang dirasakan oleh Maisarah. Di antaranya, ia melihat gulungan awan tebal yang senantiasa mengiringi Muhammad SAW, seolah-olah lelaki yang berperangai baik itu selalu terlindungi dari teriknya matahari. Masya Allah. Tidak hanya itu, ia pun mendengar sendiri dari seorang rahib yang bernama Bukhairah yang mengatakan bahwa Muhammad adalah laki-laki yang akan menjadi nabi yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Arab, sebagaimana telah tertulis di dalam Taurat dan Injil. Seluruh keanehan dan juga berita dari sang rahib kemudian diceritakanlah oleh Maisarah kepada sang majikan, yaitu Khadijah. Lalu kemudian setelah mendengar cerita dari Maisarah, timbullah ketertarikan Khadijah kepada Rasulullah SAW. Sehingga pergilah Khadijah menemui anak pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah sendiri juga mengatakan kepada Khadijah bahwa akan muncul nabi besar yang dinanti-nanti oleh manusia dan akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuturan Waraqah itu menjadikan niat dan ketertarikan Khadijah terhadap Muhammad SAW semakin bertambah, sehingga dia ingin menjadikan Muhammad SAW sebagai suaminya.
Setelah itu, Khadijah radhiyallahu anhu mengutus Nafisah binti Umayyah untuk meneliti lebih jauh tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya Muhammad diminta untuk menikahi dirinya. Muhammad pun menyetujui keinginan Khadijah tersebut. Maka, dengan salah seorang pamannya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menemui paman Khadijah yang bernama Amru bin As'ad untuk meminang Khadijah. Ketika itu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih berusia 25 tahun. Sementara Khadijah berumur 40 tahun. Walaupun usia mereka terpaut sangat jauh dan harta kekayaan mereka pun tidak sepadan, pernikahan mereka bukanlah pernikahan yang aneh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keberkahan dan kemuliaan kepada mereka. Indahnya bahtera yang berlayar membawa dua insan mulia ini. Mereka berdua bagikan sekuntum bunga yang selalu harum dan laksana purnama yang selalu indah dipandang. Setiap orang menaruh iri pada mereka karena kebahagiaan mereka sungguh laksana paduan cahaya yang menyinari dunia. Pernikahan yang penuh bahagia itu pun menjadi lebih bahagia karena melahirkan buah hati tercinta. Dari rahim wanita suci ini lahirlah dua anak laki-laki yang bernama Kashim dan Abdullah, serta 4 orang anak perempuan yang bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah. Mereka lahir sebelum masa kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Abdullah. Sebagai orang tua, Khadijah dan Muhammad mendidik anak-anaknya dengan penuh cinta dan akhlak mulia. Mereka menunaikan kewajiban sebagai ibu dan ayah dengan penuh tanggung jawab, sampai anak-anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, pintar, dan soleh. Selain kepada anak-anak mereka, Khadijah dan Muhammad juga memberi kasih sayang kepada seorang budak bernama Zaid bin Haritsah, yang sudah mereka anggap sebagai anak sendiri. Zaid dibeli oleh Khadijah dari pasar Mekah yang kemudian dijadikan sebagai budaknya. Ketika menikah dengan Muhammad, ia memberikannya kepada Muhammad sebagai hadiah. Rasulullah SAW sangat mencintai Zaid karena dia memiliki sifat-sifat yang terpuji. Muhammad dan Khadijah berumah tangga dengan penuh cinta. Sebagai istri, Khadijah merasa tentram di bawah naungan akhlak mulia dan jiwa suci sang suami. Ketika itu, Muhammad menjadi tempat mengadu orang-orang Quraisy dalam menyelesaikan perselisihan dan pertentangan yang terjadi di antara mereka. Hal itu menunjukkan betapa tinggi kedudukan Muhammad di hadapan mereka pada masa sebelum kenabian. Memasuki masa-masa kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah radhiyallahu anhu setia menemani sang suami kemanapun ia pergi. Seringkali Muhammad pergi menyendiri ke Gua Hira untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ditinggal suami ini, tidak jarang Khadijah pergi menjenguknya serta menyiapkan makanan dan minuman selama beliau di dalam Gua Hira. Masya Allah. Itulah langkah awal Khadijah dalam menyertai suaminya berjihad di jalan Allah dan turut menanggung pahit getirnya gangguan dalam menyebarkan agama Allah. Khadijah tampil mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang, cinta, dan kelembutan. Wajahnya senantiasa memancarkan keceriaan dan bibirnya meluncurkan kata-kata yang jujur. Setiap kegundahan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lontarkan atas perlakuan orang-orang Quraisy selalu didengarkan oleh Khadijah dengan penuh perhatian. Untuk kemudian dia memotivasi dan menguatkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Khadijah, Rasulullah memperoleh keteduhan hati dan keceriaan wajah istrinya yang senantiasa menambah semangat dan kesabaran untuk terus berjuang menyebarluaskan agama Allah ke seluruh penjuru. Suatu ketika, sepulang dari Gua Hira, kala menerima wahyu pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke rumah dengan tubuh bergetar. Ia langsung meminta diselimuti oleh Khadijah. Dengan tenang, Khadijah menyelimuti suaminya. Ia selimuti Rasulullah dengan penuh kelembutan. Ia memberi kehangatan pada suaminya. Setelah yakin bahwa Rasulullah telah merasa nyaman, barulah Khadijah bertanya, "Ada apa, suamiku?"
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengisahkan pertemuannya dengan sesosok putih di Gua Hira. Muhammad berkata bahwa ada sesosok putih yang datang mendekapnya lalu berkata, "Iqra, Iqra." Tak ada saksi kala itu. Namun Khadijah tidak pernah membantah kisah tersebut. Ia langsung membenarkan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Demi Allah, tidak mungkin engkau akan disia-siakan dengan peristiwa ini. Engkau adalah manusia yang sangat memuliakan tamu," ujar Khadijah. Dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu kedua dan mulai berdakwah, Khadijah terus setia menemani. Bahkan dia adalah orang pertama yang menyatakan kebenaran Islam. Kemudian disusul beberapa sahabat yang lain. Banyak tantangan yang harus dihadapi Rasulullah ketika berdakwah di Mekah. Caci maki dan siksaan kerap kali dirasakannya. Apa yang beliau alami juga dialami para sahabat. Dan perlakuan orang kafir semakin bertambah ketika paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, meninggal dunia. Tidak berselang lama, Khadijah menyusul. Kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini meninggal pada 10 Ramadan tahun 10 Hijriah pada usia 65 tahun. Saat pemakamannya, Rasulullah turun ke liang lahat dan dengan tangannya sendiri memasukkan jenazah Khadijah. Karena akhlaknya yang mulia, Khadijah mendapat julukan dari kaum Quraisy dengan sebutan At-Tahirah, yang berarti wanita yang suci. Khadijah radhiyallahu anhu, sejak ia memiliki segalanya hingga ia tidak memiliki apa-apa, Khadijah tetap setia mendampingi Rasulullah. Hingga akhir hayatnya, tidak sekalipun Khadijah pernah membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecewa. Ia selalu memposisikan diri sebagai makmum bagi Rasulullah. Demikianlah cara Khadijah mendampingi suaminya. Susah senang ia selalu ada bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu ada untuk memotivasinya. Tidak salah jika di hati Rasulullah SAW selalu ada nama Khadijah, meskipun perempuan suci itu telah tiada. Hal inilah yang membuat Aisyah binti Abu Bakar cemburu. Padahal, seperti yang diketahui, Aisyah adalah istri Rasulullah SAW yang paling muda. Dikisahkan juga bahwa Aisyah memiliki paras yang sangat cantik, sehingga Rasulullah SAW memanggilnya dengan sebutan Humairah, yang berarti yang berpipi kemerahan. Namun, Aisyah mengaku cemburu pada Khadijah. Masya Allah. Aisyah tidak pernah bertemu dengan Khadijah, sebab Rasulullah SAW menikahi Aisyah setelah Khadijah wafat. Namun, karena di mulut Rasulullah SAW selalu terucap nama Khadijah, rasa manusiawi cemburunya seorang perempuan muncul di hati Aisyah radhiyallahu anhu. Suatu kali, Rasulullah SAW sedang tertidur di pangkuan Aisyah. Saat terjaga, ia memanggil nama Khadijah. Sebagai manusia biasa, wajar Aisyah cemburu. Begitulah mulianya Khadijah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Khadijah sudah wafat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tertidur di pangkuannya, tetapi Rasulullah tetap mengenang Khadijah. Seperti itulah posisi Khadijah di hati Rasulullah, hingga ia mengalami tahun kesedihan sejak ditinggal Khadijah radhiyallahu anhu. Kesedihan hebat sepeninggalan Khadijah membuat malaikat Jibril angkat suara. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, sampaikan salam dari Allah dan dariku kepada Khadijah, dan beritahukanlah dia rumahnya di surga terbuat dari mutiara." Hadis riwayat Muslim.